Slide materinya terlihat ya? Iya, terlihat, Pak. Ya, Baik, kita Pak. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan di mata kuliah multimedia. Dan ini pertama kali saya mengajar di program studi bisnis digital. Perkenalkan, saya Hari Aspriono yang di semester ini dipercaya untuk mengampu mata kuliah sistem multimedia di program studi bisnis digital. Dan kalau saya lihat, seharusnya peserta kelas ini ada 4 ya, ada 4 orang. Saya tidak tahu apakah memang hanya 4 orang atau memang yang lain belum selesai KRS. Untuk mata kuliah ini kita akan belajar tentang yang pertama yaitu pengenalan multimedia dan sistem multimedia. Kemudian yang kedua tentang digital fotografi, kemudian fotografi produk, komputasi desain grafis, animasi, videografi, dan terakhir konten kreator. Nah, mungkin perkenalan lebih lanjut. Nama lengkap Hari Aspriono. Saya habisnya di Prodi Informatika. Itu nomor HP saya. Kalau dibutuhkan mungkin untuk kontak-kontak silahkan terkait mata kuliah ini. Kemudian itu alamat email saya, Instagram, blog pribadi, dan juga channel YouTube. Beberapa materi nanti insya Allah saya akan share juga di YouTube ya, karena memang informasi dari Ketua Prodi bahwa perkuliahan kita ini full online gitu. Jadi tidak ada tatap muka di kampus ya. Ya, Pak. Jadi karena di mata kuliah ini ada praktikum, ya nanti mau nggak mau saya akan buatkan tutorial untuk praktikumnya dan akan saya share melalui channel YouTube. Karena kalau mungkin langsung live kita praktek menggunakan Zoom, kemungkinan akan sulit karena ya kita mungkin bisa masuk ke Zoom-nya ada yang terlambat, kemudian belum lagi ada kendala mungkin jaringan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk sistem penilaian, seperti biasa di pertemuan awal pasti kita akan ada istilahnya kontrak kuliah lah ya. Tapi ya kita sepakati saja di Zoom ini nanti bahwa perkuliahan ini sebenarnya masalah penilaian itu mungkin sama semua untuk setiap mata kuliah. Yaitu nilai kehadiran diberikan bobot 10%, nilai tugas itu 20%, nilai UTS 30%, dan UASnya 40%. Nah, untuk perhitungan nilai akhir sendiri, rumusnya seperti itu. Jadi 10% dikali kehadiran, ditambah 20% dikali tugas, ditambah 30% dikali nilai UTS, dan ditambah 40% dikali nilai UAS. Ya, mengingat karena UAS dan UTS ini memiliki bobot nilai yang paling tinggi, di mana keduanya kalau dijumlahkan itu sudah 70%. Jadi kalau hanya masuk terus, andalan kuliah kita hanya masuk, datang, duduk, diam istilahnya, itu ya belum menjamin nilainya bagus. Yang kedua, tugas juga sama. Misalkan saya sudah ngumpul tugas semua, Pak, saya hadir terus, kok nilai saya kecil, kemungkinan di antara UTS dan UASnya ada yang bermasalah. Ya. Ya, Pak. Nah, saya rasa itu tidak terlalu panjang lebar kita bahas karena rata-rata sama lah setiap mata kuliah. Dan intinya saya akan berusaha setransparan mungkin dalam pemberian nilai. Karena nanti ujian kita akan laksanakan juga secara online di e-learning insya Allah. Ya, kemudian setiap habis ujian ya langsung tahu nilainya berapa. Oke, berikutnya sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan, karena kita memang dilaksanakan secara online, kita akan menggunakan dua model. Yang pertama model sinkron, itu menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet seperti yang kita laksanakan sekarang. Yang kedua asinkron, yaitu menggunakan e-learning. Dan e-learningnya kita gunakan e-learning Univet, yaitu di e-learning.univet.ac.id. Nah, untuk materi seperti slide ini, itu nanti akan saya share di e-learning. Silahkan login ke e-learning, kemudian cari mata kuliah sistem multimedia. Kemudian nanti materi akan ada di sana. Termasuk juga daftar hadir sebenarnya. Silahkan nanti diisi saja di e-learning. Untuk penggunaan e-learning, ya ini saya share juga. Akun e-learning mahasiswa itu, apabila
Saya panggilnya Bapak Ibu aja kali ya karena semuanya sudah kerja juga toh. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang belum pernah login ke e-learning, silahkan dicoba untuk login dengan username-nya itu NPM masing-masing ya. Misalkan 21 berapa lah gitu. Kemudian passwordnya ini, Chengmi. Passwordnya seperti ini, Chengmi. Nanti setelah login pertama kali, itu biasanya akan eh, diminta untuk mengganti password. Silahkan langsung diganti. Nanti setelah login, silahkan dicari mata kuliah sistem multimedia. Ya, sesuai dengan kodenya, ada kode mata kuliahnya juga. Nah, jika yang terkendala dengan e-learning, tidak dapat login atau nanti pas sudah bisa login, besoknya lupa password dan sebagainya, silahkan menghubungi kontak yang tertera di halaman ini. Silahkan di ini ya ke Puskom boleh juga atau langsung ke sini, nanti akan ada kontak WA yang bisa dihubungi untuk masalah e-learning. Oke, saya rasa sampai di sini sudah eh, paham lah ya untuk sistem penilaian dan sistem perkuliahan. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait sistem penilaian dan perkuliahan? Learning ini langsung buka dari Google aja kan Pak? Iya, silakan langsung diakses dari Google Chrome. Atau kalau dari smartphone itu bisa di-download aplikasi namanya Moodle ya. Moodle. Moodle, Ya, Moodle. Siapa? ya. Tapi kalau dari browser Google, dari Chrome bisa langsung diakses ini elearning.univet.ac.id. Silahkan nanti login. Kalau ada kendala login ke sini ya, ke web ini. Nanti akan ada kontaknya di situ. Siapa? Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang pengenalan multimedia. Ya, ini materinya cukup banyak, nanti mungkin saya jelaskan singkat saja. Jadi multimedia itu pada dasarnya adalah gabungan dari berbagai bentuk media ya, seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan sebagainya. Namanya multi berarti kan banyak, media itu ya media seperti halnya teks, gambar itu. Itu multimedia berarti gabungan ya, gabungan dari berbagai bentuk media itu. Kemudian saat ini multimedia itu dapat ditemukan di berbagai bidang, ya, seperti lembaga pendidikan, kemudian kantor, bandara, stasiun kereta api, ya, dalam bidang jurnalisme, industri kreatif dan hiburan seperti televisi, bioskop, dan lain-lain. Ya. Bahkan di kedokteran pun, itu sekarang sering kita temukan multimedia berperan di sana. Ya, seperti saat kita mungkin memeriksakan kandungan atau apa, itu juga ada unsur multimedia di sana. Kemudian di industri IT juga sama, di penelitian dan lain-lain ya. Jadi multimedia memang sekarang sudah di berbagai bidang itu kita bisa temukan. Artinya peluangnya sangat sangat besar sekali bisnis multimedia itu. Kemudian multimedia itu menyediakan informasi penting ya dengan cara yang interaktif. Nah, ini salah satu kelebihannya ya. Jadi interaktif. Ya dengan penggunaan gambar, grafik, animasi, kemudian video dan audio. Itulah yang membuat multimedia itu sangat populer ya, digunakan seperti halnya di dunia pendidikan. Banyak sekarang apa namanya dunia pendidikan itu memanfaatkan multimedia dari mulai presentasi. Jadi presentasi menggunakan PowerPoint itu juga termasuk multimedia ya. Kemudian penggunaan video tutorial ya, kemudian alat peraga atau simulasi dalam sekolah penerbangan mungkin simulasi pesawat terbang itu kan nggak langsung ke pesawat tapi dia menggunakan alat simulasi dulu yang itu melibatkan multimedia ya dan masih banyak lagi yang lain contohnya. Ya, jadi slide presentasi yang melibatkan teks dan grafik itu juga termasuk dalam presentasi multimedia yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan saat ini ya. Nah, Pak, mohon maaf, suaranya kurang jelas. suaranya kurang jelas atau kurang keras? Putus-putus atau gimana?
putus-putus, Pak. Putus-putus. Semuanya atau gimana? Semuanya atau hanya satu orang, dua orang yang putus-putus? Saya jelas, Pak, dengarnya. Jelas ya. Pak. Ya mungkin kalau ada yang kurang jelas di ini mungkin ya, di jaringannya kali ya. Gimana, Pak? Kalau ada yang putus-putus mungkin jaringan di sana ya. Karena ada yang jelas Mbak Rahayu Ervina cukup jelas suaranya katanya. Iya, Pak. Ya, Pak, sekarang udah jelas, Pak. Oke, oke. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya. Jadi dalam multimedia itu merupakan penggabungan konten dari berbagai media ya. Jadi contoh media yang dimaksud adalah ini ya. Jadi teks dan tipografi. Jadi teks itu kan kumpulan dari beberapa huruf, angka, dan simbol gitu ya. Sedangkan tipografi itu termasuk juga jenis-jenis font kalau dalam komputer kan. Ada jenis font, kemudian ukuran font, dan sebagainya. Kemudian latar belakang berwarna, bergambar, atau mengandung grafis. Itu media-media yang digabungkan yang membentuk sebuah eh, produk multimedia. Kemudian gambar dan grafik seperti foto, ilustrasi, kartun, diagram, kemudian shape kalau dalam PowerPoint, dalam komputer juga dikenal dengan istilah bentuk ini ya. Shape ini sebenarnya bentuk-bentuk tertentu seperti bintang dan sebagainya. Kemudian panah, garis, dan lain-lain. Kemudian animasi termasuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian file audio seperti lagu, efek suara, maupun musik. Jadi banyak sekali eh, lagu-lagu atau efek suara yang digabungkan dalam multimedia, baik itu sebagai efek-efek suara untuk apa namanya mendetailkan sebuah event atau kejadian dalam sebuah video, seperti video yang terkait dengan video suara-suara horor misalkan ya, kemudian suara-suara yang mengandung komedi yang lucu gitu kan, itu kan disesuaikan biasanya, itulah audio-audio yang dimaksud. Kemudian video seperti klip video pendek atau video-video iklan. Kemudian tombol dan menu untuk navigasi yang mudah dalam satu program. Nah, jadi kalau di dalam video kan biasanya nggak ada tombol-tombolnya, tapi dalam video player, seperti halnya kita menggunakan eh, DVD player ataupun VCD player, itu biasanya tombol-tombol itu ada di perangkatnya. Tapi dengan berkembangnya multimedia, maka tombol-tombol atau navigasi atau kontrol itu bisa berada di dalam layar, ya berada di dalam layar. Seperti halnya kita menonton video di YouTube misalkan, di situ ada tombol untuk mempercepat, ada untuk memperlambat, ada tombol untuk berpindah, ada bahkan ada semacam progresnya untuk kita melewati sebuah video ke menit-menit tertentu. Nah, itu perkembangan multimedia yang tentunya sangat membantu penikmat multimedia untuk menikmati multimedia itu sendiri. Nah, kategori multimedia ya. Jadi kategori multimedia itu ada dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan multimedia linear. Jadi dalam multimedia linear, itu informasi dibaca atau dilihat dalam urutan yang berkesinambungan. Jadi biasanya presentasi ini memiliki atau dimulai dari titik awal ya yang telah ditentukan dan berakhir pada titik akhir yang telah ditentukan. Jadi si penikmat atau pemirsa atau penonton itu tidak bisa mengontrol, tidak bisa menuju ke menit tertentu, tidak bisa mundur lagi, itu nggak bisa. Itu multimedia yang sifatnya linear. Kemudian yang kedua itu multimedia non-linear. Nah, kalau non-linear itu tidak disajikan secara berurutan ya. Jadi ini biasanya interaktif dan membutuhkan interaksi dari pengguna. Salah satu contoh paling umum dari bentuk multimedia ini adalah web atau website. Jadi YouTube itu juga merupakan web. Kemudian video.com itu juga dalam bentuk web. Makanya penonton bisa memilih multimedia mana yang akan dia nikmati gitu. Kemudian
eh, dia bisa apakah mau dipercepat atau suaranya mau diperbesar, mau diperkecil, itu bisa dilakukan. Itu namanya multimedia yang non linear. Oke ya, berikutnya tentang fitur multimedia ya. Jadi gambar, teks grafik, animasi, audio, video itu yang berbasis digital itu artinya dia ada di dalam atau sebagai file dalam komputer ya. Jadi kalau gambar yang kita lihat di kertas itu berarti bukan termasuk gambar digital. Kemudian teks misalkan dalam proposal yang sudah dicetak itu bukan digital. Jadi yang namanya digital itu dia dalam bentuk file yang berada di komputer ya, yang dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Itu dua fitur dasar dari multimedia. Nah, umumnya presentasi multimedia itu dilihat secara langsung di ruang rapat, di kelas, ya kan, atau di atas panggung, atau di auditorium atau aula gitu ya. Jadi multimedia dapat ditransmisikan, diproyeksikan, atau diputar di proyektor menggunakan pemutar media seperti komputer, maupun dipresentasikan secara langsung ataupun broadcast, atau streaming ya, bisa di streaming juga. Kemudian selain itu game multimedia itu dapat digunakan dalam lingkungan fisik dan banyak pengguna dalam jaringan online. Nah, bahkan termasuk GPS ya, Global Positioning System, itu yang biasanya ada di dalam mobil ataupun di smartphone yang dipasang untuk ojek online dan sebagainya. Ya, jadi itu termasuk perangkat multimedia yang populer ya, yang digunakan untuk memetakan rute ya, dan arah saat mengemudi, bepergian ataupun mendaki gunung. Nah, penerapan multimedia itu sendiri, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa multimedia ini bisa kita temukan di berbagai bidang, ya. Ya ini termasuk yang paling umum ya, itu ada bisnis misalkan ya. Di dalam dunia bisnis, multimedia digunakan untuk mengiklankan dan menjual produk di internet. Sekarang banyak sekali orang menjual produk, membuat gambar sederhana, disertai dengan eh, foto produk, kemudian diikuti dengan kata-kata tertentu, atau mungkin testimoni dari figur tertentu, ya sehingga produk itu akan menarik eh, calon pembeli, ya. Dan banyak sekali yang lainnya itu di dunia bisnis. Kemudian dalam dunia penelitian dan medis, tadi sudah disebutkan contohnya salah satunya di kedokteran ya, dan juga termasuk bidang sains, kedokteran dan matematika, termasuk pemodelan dan simulasi yang tadi saya sampaikan. Misalkan untuk mengendalikan pesawat terbang itu kan biasanya si peserta didik itu akan melewati simulasi dulu, tidak langsung dengan pesawat. Kemudian akses publik. Nah, salah satu aplikasi yang diterapkan pada akses publik adalah sistem informasi wisata, di mana seorang wisatawan itu akan melihat sekilas tempat yang ingin dikunjungi. Kalau kita berkunjung ke tempat wisata, biasanya di pintu-pintu awal itu disediakan baik itu yang berupa di ini ya, apa namanya digital yang bisa kita kontrol ataupun dalam bentuk video. Biasanya ada gambaran umum. Oh, tempat wisata itu berisi apa dan berisi apa. Kemudian rutenya kalau ini jalannya dari mana ke mana gitu. Itu sudah ada biasanya. Kemudian dalam dunia hiburan ya pastilah ya, dalam dunia hiburan ya banyak sekali ya, film, serial TV itu semuanya adalah multimedia. Dalam dunia industri juga sama. Peran multimedia juga sangat penting ya. Jadi biasanya digunakan untuk menyajikan informasi kepada semua orang yang terkait dengan industri, seperti pemangku kepentingan, pemegang saham, manajer tingkat senior, dan rekan kerja. Kita mungkin sering melihat tampilan-tampilan dalam mungkin di televisi ataupun di berita gitu ya, bahwa ada namanya grafik mungkin perkembangan saham dan sebagainya. Itu juga dalam bentuk multimedia yang dia bisa disimulasikan dia menaik atau turun gitu. Selain itu juga ya tadi mengiklankan dan menjual produk di seluruh dunia melalui internet. Dalam perniagaan, pendidikan, multimedia ini ya di tempat umum, kemudian dalam bidang teknik ataupun engineering semuanya berperan. Nanti mungkin ini bisa dibaca di slide-nya, di e-learning bisa diambil ya. Nah, kemudian seperti apa sih tahapan membangun sebuah proyek multimedia?
Nah, dalam membangun proyek multimedia itu ada beberapa tahap utama, yaitu yang pertama adalah pre-production yang nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian lagi, kemudian ada production dan post-production. Ya. Nah, untuk pre-production sendiri itu diawali dengan menciptakan ide dan motivasi. Ya, jadi ide itu salah satunya adalah mengapa harus dikembangkan proyek multimedia itu, gitu ya. Apakah ide tersebut dapat dipasarkan atau menguntungkan atau tidak, gitu ya. Kemudian apakah multimedia merupakan pilihan terbaik atau mungkin produk cetak lebih efektif. Seperti misalkan kita akan mengiklankan sebuah produk. Apakah kita membuat brosur, kita cetak, kemudian kita kelilingkan ke rumah-rumah, itu lebih efektif? Atau memang kita dibutuhkan sebuah animasi misalkan, atau video yang kita tampilkan di YouTube ataupun di media sosial lainnya seperti WhatsApp, Facebook, ataupun TikTok mungkin, ya. Apakah itu lebih efektif? Karena membuat multimedia kan dibutuhkan biaya yang lebih tinggi tentunya dibandingkan dengan yang cetak, gitu. Itu harus dipikirkan eh, supaya ke depannya multimedia itu benar-benar menguntungkan, tidak merugikan. Kemudian konsep produk dan tujuan proyek, ya. Jadi dibutuhkan beberapa sesi brainstorming, ya, untuk menghasilkan sebuah ide, ya. Kemudian tim produksi itu memutuskan apa yang perlu dicapai, apa yang perlu dicapai produk di pasar, ya. Dan ini harus memperhitungkan informasi dan fungsi apa yang mereka perlukan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Jadi kegiatan seperti ini itu mengembangkan dokumen perencanaan. Jadi biasanya mewawancarai klien juga dan juga membangun spesifikasi produk atau menciptakan spesifikasi sebelum diproduksi, gitu. Kemudian kita harus mengukur target penontonnya atau target pemirsa, ya, target audiens. Jadi tim produksi itu biasanya memikirkan kelompok usia target. Biasanya apakah targetnya usia anak-anak ataupun usia remaja ataupun usia dewasa, ya. Itu juga harus dipikirkan. Karena itu penting, ya, untuk memikirkan kelompok kepentingan khusus ini. Jadi menjadi sasaran proyek kita. Karena berhubungan dengan jenis informasi yang mungkin akan ditampilkan. Jadi kalau kita jadi konten kreator di YouTube atau jadi YouTuber itu ada biasanya analisis bahkan di Facebook pun ada. Ketika kita mengiklankan sesuatu biasanya ada targetnya umur berapa, gitu ya. Kemudian laki-laki atau perempuan. Itu ada target-targetnya. Ya, kemudian berikutnya memikirkan juga media pengirimannya. Jadi apakah dikirimkan lewat DVD, CD atau dikirimkan lewat flash disk atau lewat web, ya, seperti YouTube ataupun video.com dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan perencanaan, ya. Perencanaan meliputi ya ini apa yang dibutuhkan untuk proyek multimedia itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap tugas, kemudian siapa yang akan melakukan pekerjaan itu dan berapa biaya produk yang dibutuhkan. Nah, setelah tahap pre-production, berikutnya adalah tahap production atau produksi. Nah, di sini ada kegiatan namanya script writing, ya. Jadi script writing ini adalah penulisan naskah, ya. Jadi ada teks naskah, transisi, narasi audio, voice over atau suara yang di luar layar itu juga harus ditulis naskahnya, ya. Jadi seperti kita membuat video itu, kalau memang video kita mau yang bagus profesional maka harus diawali dengan penulisan naskah itu atau script writing. Kalau dalam produksi film itu bahkan ada software khusus ya untuk membuat apa namanya naskahnya itu, ya. Kemudian tentang ilustrasi, art atau seni, ya. Jadi ilustrasi, grafik, tombol dan ikon itu dibuat menggunakan layar prototype sebagai panduan. Kemudian foto, ilustrasi dan grafik yang ada didigitalkan. Jadi kalau kita misalkan punya foto yang belum digital ya harus didigitalkan. Kalau misalkan ada foto yang memang sudah lama, contohnya ya foto zaman Belanda dulu misalkan, mungkin kan tidak ada lagi di internet, kita mungkin cari susah, tapi masih ada mungkin sejarawan atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang masih menyimpan fotonya dalam bentuk cetak, gitu ya, mungkin dipasang di dinding rumahnya. Nah itu kita bisa bisa digitalkan itu dengan di-scan atau difoto ulang dengan kualitas yang baik tentunya, gitu.
Itu salah satu contoh mendigitalkan foto yang kalau sekiranya objeknya masih ada, ya enak dipoto langsung mungkin gitu. Ya. Tapi kalau objeknya sudah nggak ada kan kadang-kadang banyak sekali itu yang begitu. Objeknya nggak ada, tinggal tersisa foto yang tertempel di dinding salah satu masyarakat misalkan. Maka perlu didigitalkan. Kemudian tahap berikutnya ada 3D ataupun 3D modeling ya dan animasi. Jadi 3D modeling dibuat, dirender dan kemudian disiapkan untuk digunakan pada authoring tools. Jadi sebenarnya karya multimedia dalam bentuk 3D modeling dan animasi ini belum tentu ini adalah karya akhir karena nanti bisa digabungkan dengan multimedia lain atau media lain gitu. Kemudian authoring. Jadi authoring itu istilahnya author itu kan pembuat ya, proses pembuatan. Nah, jadi ada namanya authoring tool ya, yang fungsionalitas disitulah fungsionalitas itu diprogram. Kemudian animasi 2 dimensi dikembangkan, 3 dimensi dan sebagainya. Dari sini pekerjaan final ya, untuk produk mulai dikerjakan. Ya. Kemudian setiap kata di layar dikoreksi, ini terkait dengan teks naskah tadi. Kemudian diperiksa konsistensi performatannya. Selain itu, seorang korektor itu juga meninjau semua video dan audio. Apakah sudah sesuai dengan skrip yang telah diedit atau belum. Ya. Kemudian berikutnya syuting dan recording, digitizing video. Nah, ini kalaupun diperlukan misalkan dilakukan jadwal syuting, atau mungkin tentukan waktu dan anggarannya, kemudian syuting dijadwalkan dan diikuti dengan perekaman. Terakhir yaitu quality control. Jadi quality control itu atau kontrol kualitas berlangsung sepanjang proses proyek multimedia ya. Jadi storyboard atau papan cerita itu sangat membantu untuk memeriksa urutannya. Pemeriksaan langkah terakhir harus dilakukan untuk fungsionalitas konten secara keseluruhan dan kegunaan produk. Tujuan utama sebuah produksi adalah agar tahap selanjutnya di pasca produksi itu berjalan lancar dan tanpa cacat. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi quality control ini sangat penting. Bisa didengar ya suaranya ya? Ya, Pak. Ya, Oke, Pak. siap. Jadi quality control ini sangat penting karena apabila proses quality control ini tidak berjalan dengan baik, maka produk ini bisa proses pasca produksi itu bisa tidak berjalan lancar dan penuh dengan cacat gitu ya. Nah, eh, berikutnya yaitu tadi kan ada pre-production, ada production dan ini post-production atau tahapan setelah produksi. Jadi setelah produksi proyek multimedia, jadi teknis pasca produksi harus ditangani untuk menghasilkan proyek yang sempurna dan bebas dari kesalahan. Ini salah satu yang penting ya, atau paling mendasar dari semua tahap produksi. Tahap pasca produksi meliputi ada testing, ini uji coba produk, ya testing, kemudian ada mastering. Nah, mastering ini penyempurnaan lah ya, aktivitas penyempurnaan hasil mixing dan dari sisi dinamika, frekuensi dan level. Biasanya ini dilakukan untuk menyempurnakan kualitas audio dari sebuah produk multimedia. Karena kalau misalkan itu animasi, kalau animasinya sudah bagus tapi kualitas videonya, audionya atau suaranya kurang bagus, itu juga menjadi sesuatu produk yang kurang baik. Ya, kalau testing tadi ya, testing itu ya dicoba di berbagai layar biasanya, dicoba di komputer, di monitor dengan monitor yang lebih besar, dengan smartphone misalkan. Karena ini akan mempengaruhi ketika misalkan kita hanya mencoba di komputer kita dengan layar yang lebih kecil, kemudian kualitas layar juga mungkin kurang bagus gitu ya dari sisi warna mungkin. Nah, ketika nanti file multimedia kita itu akan dinikmati dengan layar yang lebih besar, itu biasanya belum tentu tampilannya sama karena warna bisa jadi agak berubah. Karena memang warna di layar ini eh, macam-macam ya, tergantung dengan kualitas dari medianya juga. Media maksudnya displaynya juga gitu. Kemudian belum tentu gambar yang terlihat bagus di layar kita itu akan terlihat bagus juga di layar orang lain karena bisa jadi pixel yang di itu lebih besar sehingga pada saat
file kita diperbesar, itu akan terlihat pikselnya, titik-titik warnanya, sehingga terlihat pecah-pecah atau kotak-kotak gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi kualitas dari multimedia kita. Nah, yang berikutnya yaitu archiving dan duplikasi. Jadi file yang sudah jadi, ya, file yang sudah jadi, sudah di mixing, di mastering, itu kita backup. Biasanya diduplikat ya, diduplikat. Yang satunya disimpan sebagai arsip. Siapa tahu di kemudian hari kita akan lakukan perubahan sebelum kita render menjadi file yang didistribusikan atau menjadi produk yang jadi. Itu sangat penting ya. Jadi diduplikasi, yang satunya untuk disimpan di arsip, yang satunya kita bisa render sehingga menjadi file multimedia yang siap untuk didistribusikan. Nah, yang terakhir adalah marketing dan distribusi. Ya, pemasaran tentu sangat penting ya bagi keberhasilan sebuah produk. Kelangsungan hidup suatu perusahaan dan produk-produknya sangat bergantung pada produk yang menjangkau jumlah audien yang maksimal atau yang semakin banyak akan semakin baik gitu. Nah, yang terakhir yaitu komponen dari tim untuk memproduksi multimedia ya. Jadi banyak sekali sebenarnya istilahnya profesi lah ya, profesi dalam multimedia ini. Ada project manager, ada multimedia designer, ada interface designer, ada multimedia programmer, ada computer programmer, ada multimedia writer, ada subject matter expert, ada audio spesialis, ada video spesialis, ini ya producer for the web, ada permission spesialis. Nah, ini saya jelaskan secara singkat saja. Untuk project manager ya ini tentu semua proyek bukan hanya multimedia itu pasti ada namanya project manager. Nah, itulah yang mengatur dari awal sampai akhir ya, istilahnya yang menggawangi sebuah proyek ya, itu namanya project manager. Kemudian multimedia designer. Nah, itulah yang mendesain komponen-komponen multimedianya. Kemudian interface designer. Interface ini antar muka yang seperti mendesain tombol, navigasi dan sebagainya itu interface designer. Kemudian multimedia programmer. Jadi multimedia itu bukan hanya ditampilkan di layar melalui DVD ataupun CD player ya. Jadi bisa saja ditampilkan melalui web. Makanya butuh namanya multimedia programmer. Termasuk juga komputer programmer yang menyiapkan sebuah program untuk menampilkan produk multimedia itu. Seperti video.com misalkan, itu Indonesia punya itu ya. Itu juga banyak komputer programmer di dalamnya. Kemudian multimedia writer yang tadi saya bilang tugasnya adalah menulis naskah dan sebagainya. Ya. Kemudian ada subject matter expert. Ini biasanya orang yang menguasai tentang konten dari multimedia itu. Misalkan dalam dunia pendidikan, kita akan membuat sebuah multimedia pembelajaran, maka butuh yang expert dalam materi pelajaran itu, gitu ya. Kira-kira begitu. Kemudian audio spesialis, ini yang biasanya mulai dari perekaman audionya, kemudian bagaimana dia menempatkan audio dalam multimedia itu, termasuk juga mixingnya supaya audionya tidak banyak noise, ya. Kemudian kualitas audionya juga enak didengar, ya. Itu perlu yang namanya audio spesialis. Berikutnya video spesialis, ya, termasuk dari mulai pengambilan gambar, ya, sampai editing videonya. Misalkan ada color grading dan sebagainya, itu tugas dari video spesialis. Nah, kalau producer for the web, ya ini adalah orang yang bertugas untuk mempublish file multimedia itu di webnya. Nah, kalau permission spesialis ini orang yang paham dengan biasanya tentang perizinan, termasuk juga hak cipta. Karena karya multimedia juga itu terkadang kita terkena hak cipta ya, pelanggaran hak cipta. Seperti di YouTube saja, itu ketika terkena pelanggaran hak cipta, kita juga mendapat peringatan dari YouTube. Bahkan bisa sampai di take down ya videonya. Nah, itu kira-kira untuk materi kita hari ini. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan ke belakang, tapi silahkan nanti dibaca saja. Ada beberapa penjelasan terkait dengan profesi-profesi itu, ya. Nanti silahkan dibaca saja. Saya akan jelaskan ini saja. Sistem multimedia ya. Kalau tadi kan multimedia, sampai ke produk multimedianya. Nah, sekarang sistem multimedia. Jadi kalau ada sistemnya di depan ini, itu artinya eh, banyak hal yang terkait atau sesuatu hal yang digabungkan sehingga mencapai tujuan tertentu. Nah, makanya kalau namanya sistem multimedia itu berarti kombinasi dari media. Kombinasi dari media gitu ya.
Jadi disebut sebagai sistem multimedia itu jika kedua jenis media yang continuous ataupun yang discrete itu dipakai atau digabungkan. Contohnya teks dan gambar dan media kontinu yaitu audio dan video. Kemudian independen. Aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antar media tersebut ya. Sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungannya atau keterkaitannya antar media itu disebut rendah ya atau tersebut rendah ya. Kemudian ada computer support integration. Sistem harus dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer. Sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau user ya. Nah, ada dua jenis, ada sistem multimedia standalone dan ada sistem multimedia yang berbasis jaringan. Kalau standalone itu yang itu tadi yang di hard disk, di CD-ROM itu standalone. Kita bisa putar di komputer kita itu standalone. Kalau yang berbasis jaringan ya contohnya banyak sekali. Video conference seperti kita sekarang pakai pakai Zoom ini juga termasuk yang berbasis jaringan. Kemudian video broadcast, streaming di YouTube, di ya banyak sekali ya. Sorry ya suaranya berisik ya karena saya di ruangan yang tidak kedap ya. Jadi kalau ada motor lewat tuh ya suaranya masuk. Ya, sistem multimedia yang berbasis jaringan ini punya permasalahan ya. Misalkan bila bandwidth kita kecil kan, maka akan terjadi kemacetan jaringan, delay dan masalah infrastruktur yang belum siap. Ya, tadi kita sudah rasakan ada yang satu orang mendengar suaranya bagus, ada yang putus-putus. Ya, itu adalah salah satu permasalahan yang muncul ketika kita menggunakan sistem multimedia yang berbasis jaringan. Tadi sempat putus juga, berarti jaringan saya yang bermasalah gitu ya. Makanya tadi pas putus-putus Pak suaranya nggak jelas. Saya tanya apakah semuanya? Kalau semuanya berarti jaringan saya yang bermasalah gitu ya. Kalau hanya satu orang, dua orang ya berarti jaringan satu atau dua orang itu yang bermasalah gitu ya. Ya, tapi kita harus maklum itu karena memang kesiapan kita untuk itu masih kurang sekali ya. Ya, saya juga tinggalnya di dusun juga ya, di Pondok Kelapa. Jadi jaringan yang ada cuma Telkomsel, yang lain juga kurang lancar gitu. Oke, saya rasa eh, ini dulu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Belum ada, Kak. Belum ada karena bingung atau belum ada karena pengen cepat selesai? Oke, silahkan. Yang lain mungkin? Belum ada kayaknya Pak. Paling minta di-share aja ininya Pak, Slide-nya ya. materinya. Ya, Ya, tadi saya sudah slide-nya Pak. ya saya sudah sampaikan di awal ya. Untuk materinya itu sudah saya share dari tadi sebenarnya di e-learning. Jadi kalau Oh, sudah yang di e-learning tadi itu ya Pak. iya, Siap Pak. iya. Jadi semua materi nggak usah khawatir. Nanti semua materinya kan saya share di e-learning itu ya. Silahkan. Siap Makanya kalau Pak. kalau nggak bisa login ke e-learning, ditanyakan aja nanti ke ini ya, ke apa namanya layanan e-learning yang ada di Puskom ya. Online juga bisa kok lewat Yang WA di dilayani. bawah tadi ya Pak. Iya. Siap Pak. Jadi gimana? Nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada, saya pengen kita buat kesepakatan saja maksud saya. Kesepakatannya gini, apakah kita ke depannya akan belajar dengan metode sinkron dengan Zoom seperti ini atau kita via e-learning saja gitu. Kalau via e-learning itu yang kayak gimana sebenarnya Ya, Pak? kalau Belum via pernah e-learning, buka soalnya kan. Iya, ya, Pak, kita juga belum ngerti. oh belum pernah buka ya. Iya, Belum Pak. pernah buka, belum tahu Oke, kalau ininya via Pak. e-learning sebenarnya gini, eh, e-learning itu kan media pembelajaran yang umum digunakan sih sebenarnya ya. Bahkan UT pun UT online itu pakai e-learning yang hampir sama dengan punya kita, punya Univet itu. Jadi ketika nanti mahasiswa sudah login di dalamnya, nanti ada mata kuliah dan ada mata kuliah sistem multimedia ini ya. Nanti kalian klik mata kuliah itu, di dalamnya nanti ada materi per pertemuan.
Itu akan saya update juga nanti berkala. Misalkan seperti ini pertemuan pertama, ya ada materi pertemuan pertama. Kemudian nanti di situ ada juga daftar hadir. Daftar hadir yang bisa diisi. Kemudian termasuk misalkan nanti kalau misalkan disepakati pakai e-learning saja, maka materi ini akan saya terangkan via video. Jadi videonya akan saya lampirkan di sana. Sebenarnya kelebihannya adalah mahasiswa itu bisa mengaksesnya kapan saja. Kalau pakai Zoom seperti ini, kita kan harus berada dalam satu waktu ya. Ya kan? Kita harus Ya, berada dalam satu benar, waktu. Pak. Nah, masalah jaringan itu pasti jadi kendala. Kemudian masalah waktu yang apalagi tadi ada yang saya tanya masih di tempat kerja, hari Minggu masih kerja gitu kan. Iya, makanya itu menurut saya Iya, Pak. agak sulit ya. Kalau bisa lewat Jadi e-learning nanti. Gimana? jadi learning ini sama kayak Google Classroom Iya, gitu. hampir sama. Kalau pernah menggunakan Google Classroom, e-learning ini hampir sama dengan Google Classroom. Halo, Pak. Ya, Jadi tinggal kita pilih-pilih aja pas hari apa kita masuk kayak gitu ya, Pak. iya, Halo. Berarti sama kayak Google Classroom gitu ya, Pak? iya, benar sama dengan Google Classroom. Siapa? Cuma kalau Google Classroom itu kan bukan punya kita, itu kan punya Google ya. Jadi kita itu gini, karena ada beberapa prodi ataupun fakultas itu yang kadang mau meminta riwayat di Google Classroom kan agak kita harus pakai screenshot. Tapi kalau pakai e-learning kita itu mereka langsung bisa kontrol. Kita aktivitas kita itu terbaca semua gitu. Di aplikasi yang punya DHC-nya kayak gitu ya, Pak, Iya, e-learning-nya, benar. Pak. Iya. Siapa? Mm. Ya nanti mungkin ke depannya gitu ya. Kalau memang nanti eh, perlu pakai Zoom ya kita nanti akan minta akun Zoom ke prodi gitu kan. Misalkan nanti pas pakai Classroom, pakai apa e-learning ini kurang kurang jelas atau gimana, bisa lah satu-satu kita sewaktu-waktu kita buat pakai Zoom juga gitu kan seperti ini. Siapa? Benar kayak gitu aja, Pak. Oke. Iya, karena Iya, kalau Pak. seperti ini terus ya tadi kan, karena sinyal juga masalah gitu, kadang-kadang nggak jelas dan sebagainya kan. Karena rekan-rekan kan juga ada sebagian yang kerja, ada juga sebagian yang di daerah soalnya, Pak. Jadi Betul, sinyal ya. yang di daerah agak kurang. Ya, kalau kalau pakai e-learning misalkan di rumah nggak ada sinyal ya pas kapan aja kita ke tempat kerja mungkin dapat wifi silakan diakses, materi bisa di-download, itu maksud saya. Terus kalau untuk daftar kehadirannya tuh, Pak, Di apakah e-learning bisa? di e-learning itu ada daftar hadir nanti tinggal diisi aja, diklik hadir gitu kan. Kan ada daftar hadir, nanti klik aja hadir pas jadwalnya pas hari itu gitu, pas jadwal kuliah kita hari Minggu berarti jam 1. Kalau lewat hari gimana tuh, Pak? Nggak bisa Kalau absen lewat gitu ya, hari Pak? nanti terlambat itu. Statusnya terlambat. Kalau Tapi misalnya tenang aja. lewat jam, Jadi gini, tenang kalau kalau siapa? masalah kehadiran sebenarnya saya tidak terlalu perhitungan kalau kehadiran ini. Siapa? Baik, Pak. Ya. Yang penting karena nanti gini ya, kalau lewat e-learning itu saya bisa lihat kok siapa-siapa yang mengakses materi itu kelihatan semua. Ada riwayatnya semua nanti. Jadi Siapa? kalau mengakses materi itu kan berarti ya hadir, saya anggap hadir gitu lah. Iya, Pak. Siapa? Itu ya. Ya supaya kita nggak apa ya namanya kalau nunggu jam 1 tadi masuknya juga banyak yang terlambat dan sebagainya kan. Ya saya juga menyadari di rumah juga saya kalau pakai Zoom ini agak susah kan suara berisik ya. Karena rumah saya agak terbuka jadi ya berisik Siapa? memang Paham, Pak. kadang-kadang. Oke. Nah. Oke ya, terkait materi gimana? Nggak ada pertanyaan? Oh ya ini ada yang tampil di layar kan ada referensi ya. Jadi referensi yang saya gunakan untuk materi hari ini adalah buku multimedia sistem ya, karangan Rajneesh Agrawal ya. Ini dari India. Ya. Oke. Jadi kalau kita memperdalam multimedia sistem ini kita bisa jadi YouTuber juga gitu ya, Pak. Ya ini salah satu adalah tim Iya. ya, berarti tim YouTuber ya, karena
setiap YouTuber besar itu pasti ada tim multimedianya di belakangnya gitu. Memang mereka yang kontennya isinya mereka YouTubernya gitu, tapi di belakangnya itu pasti ada tim multimedianya. Makanya kalau kita mendalami ini kita bisa masuk dalam tim itu gitu. Atau kalaupun kita sendiri bisa jadi talentnya ya kita bisa jadi YouTuber plus tim di belakangnya yang edit juga kita gitu. Siapa? Gitu, ya. Jadi kalau materi ini tujuannya adalah kita bisa memproduksi multimedia gitu ya. Kalau YouTuber itu kan pasti dia mempekerjakan orang-orang multimedia gitu. Yang YouTuber besar ya gitu. Mungkin talentnya dia sendiri atau mungkin dia cari talent orang lain karena memang YouTuber juga sudah menjadi sekarang ini sudah bisa menjadi pekerjaan ini kan dengan penghasilan yang lumayan, makanya banyak orang yang melibatkan talentnya nyari, timnya nyari, dia hanya idenya gitu, dia yang merencanakan. Nah, gitu. Jadi editornya ini nih ya Pak. Ya, kita ini ke arah ya editor ya apa namanya dak. Tadi kan sudah banyak ya beberapa ini ya. Ada spesialis Ya Pak, banyak ya, benar. ada video spesialisnya, ada audio spesialisnya. Ya kita mau jadi yang mana? Kalau kita mahir dalam produksi audio, kita bisa mixing, bisa eh, mengolah audio yang baik, maka kita bisa jadi audio spesialis gitu kan. Kalau kita mahir editing videonya, karena belum tentu ya orang mahir ngedit video tapi di audionya bagus belum tentu. Makanya dalam video-video YouTube tuh kalau yang bagus, coba cek di deskripsinya. Biasanya ada tuh mixingnya siapa, musik writernya siapa. Kalau misalkan ini ya, writernya siapa, penulis naskahnya siapa, kemudian mixing audionya siapa. Itu biasanya ada. Dalam produk yang bagus pasti itu ada tim yang bekerja di dalamnya. Gitu. Siapa? Ya. Yang lain mungkin? Nggak ada lagi? Cukup Pak. Iya, Ya, banyak, Pak. ya silakan. Apakah kita mendalami tentang pemrograman juga, Pak? Untuk di mata kuliah ini Ya. kita tidak akan belajar pemrograman ya. Meskipun background Mbak Desti di WhatsApp itu ada skrip gitu deh. Ya, saya pikir tadi bahwa programmer orang ini gitu kan. Nah, gini, saya kemarin sempat diskusi dengan ketua prodi ya, karena sistem multimedia itu sebenarnya kalau di informatika itu ada juga mata kuliah ini. Dan di mata kuliah ini, kalau saya ngajarnya di informatika, itu ada programmingnya. Karena salah satu, tadi kan sudah ada kan, ada komputer programmernya ya, salah satu profesinya di dalamnya tadi ya. Nah, kalau di informatika saya ngajarnya itu ada programmingnya. Karena salah satu fungsi programming itu apa? Untuk menciptakan sebuah aplikasi, bagaimana supaya file atau produk multimedia ini bisa didistribusikan dengan tepat. Salah satu contohnya untuk streaming, ya kan kita pengen streaming misalkan. Itu kan harus ada aplikasinya, gitu kan ya. Kita pengen video Benar. call, itu kan multimedia juga ada aplikasinya. Kita pengen distribusi file multimedia ke sasaran tertentu, misalkan dalam sebuah grup atau dalam sebuah perusahaan yang besar, tapi tidak ingin share ini keluar gitu, hanya dalam sebuah keperluan internal misalkan. Maka kita butuh aplikasi tertentu. Nah, tapi kalau di bisnis digital, saya sudah diskusi dengan Kaprodi, sepertinya ini kurang cocok Pak, saya bilang begitu kan. Saya bilang ini sepertinya kurang cocok kalau kita masukkan programmingnya juga. Nah, tujuan di bisnis digital ini, makanya materinya adalah tadi ada digital fotografi produk ya. Bagaimana teori-teori mengambil foto untuk produk-produk tertentu untuk tujuannya untuk pemasaran. Kemudian desain grafis, kita mengedit gambar. Misalkan gambar untuk Instagram ukuran yang bagus nanti harus berapa-berapa, kombinasi warna seperti apa gitu kan. Kemudian kalau fotonya untuk dicetak di baliho misalkan, untuk ditampilkan misalkan di layar slide presentasi ukuran yang bagusnya berapa gitu. Nah, kemudian nanti ada animasi. Animasi tentu juga ini animasi yang tidak menggunakan script ya nanti ya. Kalau seperti animasi di Flash pakai action script, itu kayaknya nggak memungkinkan juga untuk kita pelajari dalam ini. Makanya kita nanti akan cari tools. Saya juga sebenarnya ini masih apa namanya ya di multimedia di bisnis digital ini, saya belum ada materi fullnya sampai akhir karena ini baru pertama kali saya ngajar di multimedia. Tapi saya sudah punya rencana itu yang bakal
kita pelajari di dalam sistem multimedia ini. Nanti kita cari tool-tool atau alat-alat untuk membuat animasi yang tanpa skrip, yang lebih mudah digunakan. Termasuk juga editing video juga sama. Nanti kita akan cari tool yang yang ringan lah Mudah gitu, ya. yang ringan. Hmm. Kalau seperti Adobe Premiere itu semuanya itu kan ada skripnya juga. Nah, itu Iya, ada. mungkin agak sulit lah untuk kita praktekkan di mata kuliah ini. Itu ya, Mbak ya. Tapi pemrograman juga kan bisa itu kan ya Pak ya. Kalau misalnya kayak buat Shopee itu kan belanja-belanja itu kan buat Iya. aplikasi maksudnya Pak. Oke, kalau kita mau buat aplikasi sebenarnya bisa saja. Itu juga termasuk multimedia sih. Masuk juga dalam multimedia. Tapi itu ada ini sendiri kayaknya. Ada mata kuliahnya terpisah dan nanti mata kuliah pemrograman web kalau nggak salah di bisnis digital itu ada. Itu memang lebih tepatnya Ada. tuh di mata kuliah pemrograman web. Ya. Hmm. Sedangkan kita desain multimedianya seperti di Shopee. Kita kan ada slideshow-nya, slideshow gambar itu. Nah, mendesain gambar itu, ya kan, mendesain gambar itu kan, nah itulah di mata kuliah ini. Bagaimana membuat video pendek di Shopee misalkan untuk promosi produk itu ada di dalam apa namanya mata kuliah Jadi ini. kita mendalami di situ ya Pak ya. Ya, Yang betul, desain-desainnya begitu ya Pak. betul, betul. Ya, udah. Terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya belum ada Kak. Sepertinya belum ada ya, belum ada atau sudah tidak ada. Kalau belum ada kita tunggu, kalau tidak ada kita tutup. Ya, Tidak lagi kayaknya Pak. tidak ada Paling lagi ya. selanjut berjalan pelajaran. Oke, siap. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tadi sudah ada beberapa diskusi juga, pertanyaan gitu ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ke e-learning, kalau ada kendala di e-learning silahkan ditanyakan ya. Jadi jangan sampai terus nanti pas di akhir, saya nggak bisa login ke e-learning Pak, tapi sudah terakhir, sudah nilai keluar gitu ya. Jadi kalau bisa dari awal-awal, ketika memang ada kendala masuk e-learning, silahkan langsung konsultasi. Kalau misalkan tidak ketemu jawabannya di apa namanya di laman Puskom itu, chatting dengan adminnya mungkin belum ada jawaban atau apa, bisa menghubungi saya nanti. Insya Allah nanti saya bantu. Ya, jadi itu Siapa saja. Pak? Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan Amin. ini adalah silaturahim pertama kita. Mudah-mudahan selalu terjaga nanti sampai akhir mata kuliah ini selesai ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak.